bersama pewarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu peristiwa yang terkenal terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam adalah peristiwa sapi betina yang kemudian oleh Allah SWT diabadikan menjadi nama surat terpanjang dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah. Mengutip riwayat dari Ubaidah As-Salmani, Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menuturkan di kalangan Bani Israel adalah seorang laki-laki kaya raya yang tidak punya anak. Satu-satunya ahli warisnya adalah anak saudaranya. Barangkali tidak sabar menunggu untuk mendapatkan warisan, maka sang keponakan membunuh pamannya. Kemudian malam-malam dia mengangkat dan meletakkan jenazah pamannya itu di depan rumah. Keesokan harinya sebagian masyarakat menuduh yang punya rumahlah sebagai pembunuhnya, sedangkan yang lain menolaknya. Sehingga terjadilah perdebatan dan pertengkaran. Seseorang mengusulkan agar mendatangi utusan Allah, yaitu Musa alaihissalam, dan menanyakan kepadanya siapa yang membunuh lelaki tersebut. Mereka menyatakan, "Wahai Musa, engkau Nabi Allah, maka tanyakanlah kepada Allah siapa yang membunuh lelaki itu." Kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah, dan Allah kemudian menyuruh mereka menyembelih seekor sapi betina. Allah SWT berfirman, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." Mereka berkata, "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah satu dari orang-orang yang jahil." Quran Surat Al-Baqarah ayat 67. Mendapatkan perintah untuk menyembelih sapi betina, mereka langsung memberikan reaksi negatif. Mereka menuduh Musa mempermainkan atau mengolok-olok mereka. Barangkali dalam pemikiran mereka, apa hubungannya mencari sang pembunuh dengan menyembelih seekor sapi betina? Sekalipun sudah banyak peristiwa hebat dan luar biasa mereka lalui bersama Musa, tetap saja Bani Israel itu belum mempercayai Musa sepenuhnya. Menerima tuduhan mengolok-olok, Musa berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang jahil. Karena orang jahillah yang suka mengolok-olok orang lain. Musa berkata, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil." Dipilihnya sapi untuk disembelih bisa kita hubungkan dengan peristiwa penyembahan sebagian dari Bani Israel terhadap patung anak lembu yang dibuat oleh Samiri untuk mengikis habis sisa-sisa kultus terhadap sapi dari hati dan pikiran mereka. Maka mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi. Sebenarnya dengan mudah mereka bisa mencari seekor sapi mana saja, lalu menyembelihnya sesuai perintah Allah yang disampaikan oleh Musa. Tetapi mereka malah bertanya lagi tentang sifat sapi yang akan disembelih itu. Allah SWT berfirman, mereka menjawab, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 68. Perhatikan kembali kalimat yang mereka gunakan. "Mohonkanlah kepada Tuhanmu." Seolah-olah Allah SWT itu hanya Tuhannya Nabi Musa semata, bukan Tuhan mereka juga. Penggunaan kalimat kamu, bukan kita atau Tuhan saja, menunjukkan masih berjaraknya hati mereka dengan Tuhan. Setelah dijelaskan sapi yang akan disembelih adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda, apakah mereka langsung mencarinya? Ternyata tidak. Mereka malah tanya lagi, warnanya apa? Allah SWT berfirman, mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman, bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 69. Dengan terus bertanya, tugas mereka menjadi semakin berat. Tetapi mereka tidak menyadari itu. Sehingga terus bertanya lagi, sapi kuning yang bagaimana yang harus mereka sembelih? Allah SWT berfirman, mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan
kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 70. Mereka tidak segera menjalankan perintah, tapi malah bertanya terus. Sebenarnya sudah cukup jelas sifat sapi yang harus mereka cari, yaitu sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, berwarna kuning menyenangkan. Cukup jelas sebenarnya. Tetapi dasar mereka tidak punya sikap patuh dan percaya sepenuhnya kepada Musa. Mereka tanya terus. Akhirnya ditambahkan satu sifat lagi dari sapi betina yang harus mereka cari dan sembelih. Allah SWT berfirman, Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 71. Gara-gara banyak bertanya yang tidak perlu, tugas yang tadinya sederhana dan mudah dilaksanakan berubah menjadi sulit. Semakin banyak mereka bertanya, semakin berat tugasnya. Al-Quran menyatakan, betapa sulitnya mencari sapi betina yang sesuai dengan sifat yang disebutkan Allah SWT. Hampir-hampir mereka tidak dapat melaksanakan perintah itu. Pelajaran penting bagi kita sekarang ini untuk tidak meniru sifat buruk Bani Israel. Bertanya karena tidak tahu boleh saja. Bertanya untuk minta penjelasan lebih lanjut terhadap hal yang samar-samar tentu juga tidak dilarang. Tetapi mempertanyakan sesuatu yang sudah jelas, seperti pertanyaan Bani Israel tentang sapi betina ini, tentu akan mempersulit diri sendiri. Setelah menceritakan tentang perintah menyembelih seekor lembu betina yang disampaikan oleh Musa kepada Bani Israel, dan bagaimana Bani Israel banyak tanya tentang sifat sapi yang disembelih itu, barulah Allah SWT menyebutkan latar belakang kenapa perintah itu diberikan, yaitu untuk mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi pada waktu itu. Allah SWT berfirman, dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 72. Kembali kepada Bani Israel. Setelah lembu itu ditemukan dan disembelih, lalu dipotong ekornya, kemudian dipukulkan kepada jasad korban pembunuhan itu. Lelaki yang sudah meninggal itu tiba-tiba bangun dan mengatakan bahwa yang membunuhnya adalah anak saudaranya sendiri. Lalu dia kembali meninggal. Allah SWT berfirman, lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Quran Surat Al-Baqarah ayat 73. Demikianlah Allah SWT memperlihatkan kekuasaannya menghidupkan orang mati. Ayat ini menjadi salah satu bukti di samping bukti-bukti lain bahwa Allah SWT akan menghidupkan kembali seluruh umat manusia di akhirat nanti. Oke, para sahabat Pawarta Islam, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.